We're not just opening doors. We're opening our hearts, waiting for a safe and healthy world. We keep our hearts open. Today, as any other day, you are in our thoughts. 한국에서 기다릴게요. Our hearts are always open. Teman-teman traveler, teman-teman capres, sekarang saya sudah terhubung dengan local operator, yaitu travel agent yang berada di Korea, yaitu Global Bridge. Ya, teman-teman nggak usah tahu lah siapa Global Bridge-nya, tapi yang jelas pada saat teman-teman jalan-jalan ke Korea dengan menggunakan travel agent kesayangan Anda di Indonesia, nah inilah dua wanita cantik yang akan menghandle kita di sana. Posisinya adalah satu berada di Indonesia, yaitu Olive ya. Selamat pagi, Olive. Kemudian yang satu Elena itu berada di Korea. Ya, dua-duanya. Selamat siang. Selamat. Oh iya udah siang ya di sana. Kalau di Indonesia masih pagi ini. Oke, Olive dan juga Elena, ini teman-teman sebetulnya sudah sangat kangen dengan Korea. Jangankan teman-teman, kita saja yang pada saat sebelum terjadi pandemik seperti ini sering ke Korea, sekarang kangennya luar biasa. Saya kalau cari teman-teman sekarang susah nih. Lagi ngapain? Lagi nonton drama Korea. Yang tadinya tidak suka pun sekarang menjadi suka. Ya, jadi saya dari Elena dulu mungkin ya, bagaimana situasi saat ini di Korea? Situasinya sih sebenarnya awal Mei kemarin itu dari pemerintah Korea sudah mencabut kondisi darurat gitu, dan sudah masuk ke masa post Korea gitu, atau mungkin di luaran tuh nyebutnya apa ya, new normal. New gitu normal. Ya. Ya. Namun karena kebetulan di awal Mei itu Golden Week, di banyak long weekend. Dan pada saat itu masuk new normal, jadi orang-orang karena udah terlalu lama diem di rumah, pada keluar lah, ya jalan-jalan, keluar kota, piknik, yang ada jadi ini apa sih? Terabaikan protokol kesehatannya ya. Benar. Ya. Karena itu sekarang ya memang walau masuk ke post corona atau new normal itu, cuman kondisi penambahan korbannya setiap hari itu yang dulunya itu di bawah dari 10 orang per hari, sekarang penambahannya sekitar 30 sampai 50 orang setiap hari. Jadinya karena itu yang sebenarnya awal Mei itu objek wisata, tempat umum, restoran, semuanya sudah dibuka kembali, karena kondisinya kembali, maksudnya tidak seperti yang sebelumnya gitu ya, maksudnya mulai banyak korban. Yeah. Jadi objek wisata seperti museum atau enggak tempat-tempat umum lainnya akhir Mei itu ditutup, dan sampai sekarang itu belum tahu sampai kapan akan dibuka kembali. Jadi harus melihat kondisi gitu ya. Iya. Kalau saya lihat nih, misalnya sekarang mungkin Indonesia juga sudah menerapkan ya, Olive. Jadi untuk beberapa tempat kayak museum kan dibuka kemarin, teman-teman dari tour leader ya sudah mulai buka. Kemudian tentang protokol kesehatan juga diadakan. Yang saya interview kemarin dengan Nong Noch Village, Thailand, itu kan juga di sana ada istilah SHA ya, jadi sertifikat health untuk yang dalam rangka new normal ini. Bagaimana dengan di Korea sendiri ya, Elena? Yang hal semacam itu, atau tunggu nanti setelah dibuka, atau kemarin sempat ada hal seperti itu, ada sertifikat atau apa dari tulisan? Kalau untuk sertifikat dari pemerintah Korea ini belum ada, maksudnya ketetapan bahwa sebelum mereka beroperasi kembali harus ada sertifikatnya, itu tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya ke depannya kalau memang nanti semuanya bisa beroperasi seperti normal, kalau ada perubahan peraturan dari pemerintah mungkin saja. Tapi yang sebelumnya itu
tidak ada peraturan seperti itu, namun dari pemerintah itu menetapkan harus menjalankan protokoler kesehatan. Misalkan ya diantaranya ya ada penyemprotan disinfektan, kemudian dan tentu baik karyawan maupun pengunjung itu harus menggunakan masker ya Pak ya. Dan di tempat umum itu atau misalkan di objek wisatanya pun bisa saat membeli tiket masuk pun di depannya itu ada poster bahwa apa sih seperti SOP kesehatan yang harus diterapkan. Iya, petunjuk lah ya seolah-olah. Petunjuk. Lalu ada juga disiapkan hand sanitizer. Ya. Oke, sebetulnya sih jelas, hanya memang secara formalnya, teorinya itu tidak ada sertifikat, tapi dalam prakteknya sih sudah mengikuti sekali dengan protokol kesehatan yang mana untuk keamanan semua pengunjung ya Elena ya? Iya benar Pak. Oke, sekarang kan itu di Korea, saya coba akan ke Olive, kan berada di sini nih, kita sama-sama di Indonesia nih Olive, saya masih tutup kantor dan saya juga tidak mengikuti karena banyak sekali yang harus saya ikuti dari mulai Korea dan juga benua yang lain ya. Nah, untuk masalah visa, tadi sempat kita offline-nya kita bicara mengenai visa. Bagaimana dengan kesiapan kedutaan sepanjang yang Olive ketahui ini dari Global Bridge mengenai situasi terkini? Oke, untuk visa saat ini sebenarnya kedutaan sudah mulai membuka untuk proses visa, tetapi untuk traveler sepertinya mereka masih hold ya. Jadi yang dibuka itu untuk izin tinggal lama lebih dari 90 hari atau kurang dari 90 hari, tetapi tujuan kunjungannya adalah untuk bisnis, lalu untuk mengunjungi keluarga, dan juga untuk korporasi. Jadi mereka mungkin orang-orang yang mau berbisnis dan mau mungkin kerjasama antara Korea dan Indonesia. Jadi untuk itu, tetapi prosesnya itu tidak mudah sekarang, karena tidak hanya untuk mengisi aplikasi saja, tetapi diminta juga mengisi beberapa form tambahan seperti health report, health certificate, lalu ada TB form. TB form ini harus diisi bagi setiap orang yang akan pergi lebih dari 90 hari, jadi long stay. Oke. Lalu ada juga harus menandatangani satu form yang isinya adalah kesediaan kita untuk dikarantina setelah tiba di Korea. Itu prakteknya sendiri di sana bagaimana? Maksudnya nanti hanya orang-orang tertentu yang dikarantina atau sudah pasti kalau kita datang sebagai foreigner pasti akan dikarantina? Kalau begini, kalau semua yang masuk ke Korea itu harus dikarantina, Pak. Sama ya, Olivia dengan di sini ya. Oke, nah terus? Lalu kalau misalkan begini, untuk biaya ya tentunya ini karena karantinanya itu mereka harus tinggal di satu tempat itu sendiri dan menggunakan toiletnya juga sendiri gitu ya Pak. Jadi bukannya kalau misalkan walaupun dia ada keluarga itu tidak bisa bergabung dengan orang lain. Dan ataupun kalau misalkan orang luar yang misalkan datang ke sini untuk tujuan mungkin bisnis trip atau bagaimana, ya berarti dia harus mengkarantin dirinya di tempat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah Korea gitu. Dan biayanya tentu ditanggung ditanggung sendiri. Kurang lebihnya sama ya Olive ya dengan kita di sini ya. Kurang lebihnya sama Pak. Ya. Dan mereka ada aplikasi yang harus mereka download setelah sampai di airport untuk melihat keberadaan kita pada saat kita ada di Korea. Jadi pemerintah itu bisa tahu pasti kita ini ada di mana. Dan semua data yang diisi harus sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita bilang, oh saya akan nanti karantina di sini, atau saya akan mengunjungi keluarga di daerah sini, alamatnya jelas. Bila mana kita sudah download aplikasi dan sudah memberikan data semua itu kepada petugas, dan kita pada akhirnya kita keluar dari zona apa yang kita tulis di sana, itu adalah urusannya another uang lagi dan another deportasi itu Pak. Oke, ya.
Jadi oke, kesiapan-kesiapan ini yang mungkin teman-teman traveler bersabar dulu lah ya untuk jalan, ya mudah-mudahan cepat selesai. Oke, ini dari segi new normal yang sekarang memang benar-benar belum terbuka, yang tadi Elena sudah kasih info ke kita bahwa sudah dibuka, pada kenyataannya malah lebih naik lagi ya. Jadi sekarang nanti tolong selesai acara ini Elena bawa kita jalan-jalan dulu, itu lebih penting ya Olivia. Untuk Iya, saya sudah ada kangen Pak. Iya, untuk rasa kangen. Sekarang oke, nih kita ngobrol-ngobrol yang sesuai normal dulu nih. Kita sebetulnya salah atau enggak sih yang saat tadi saya juga bahas, semua kalau bicara tentang Korea Selatan itu identik dengan dramanya, sampai dengan ya kan, setiap kita mau tur pas mau masuk itu padahal dari zamannya kita masih muda ya, kita ke Nami Island, oke, ini kita akan ke Winter Sonata. Nah, apapun pemandangannya, begitu di otak kita itu langsung masuk Winter Sonata, itu sudah masuk kayak wah, kita akan ke satu tempat yang enak sekali. Padahal ini kan istilahnya kita terbuai oleh cerita yang disajikan di dalam drama itu. Nah, apakah benar nih, maksudnya orang ke Korea itu hanya untuk penasaran drama Korea, atau apa dari Global Bridge sendiri pengalaman selama ini nih? Sebetulnya saya datang ke sini karena memang saya tertarik dengan drama-drama Korea, atau ada hal lain? Kalau dari yang saya lihat gitu ya, sebenarnya mungkin memang orang mulai mengenal negara Korea itu saat boomingnya drama Winter Sonata. Itu ya, awal tahun 2000 ya, 2000 ya. 2000 ya. Muda ya kita ya waktu itu ya. Masih unyu-unyu. Dan sebenarnya mungkin ya tahu negara Korea, tapi negara Korea seperti apapun juga orang tuh sebenarnya pada periode seperti itu 2000 itu belum gitu tahu gitu loh. Cuman tahu negara Korea, tapi mereka kehidupannya seperti apa, adat istiadatnya, kehidupan sehari-harinya seperti apa, itu mereka itu maksudnya tidak banyak yang tahu gitu. Tapi melalui mungkin drama ini, salah satunya yang memang karena drama ini cukup booming ya, jadi di awalnya kalau untuk Asia itu dari Jepang, yaitu negara tetangga, kemudian ke dataran daerah Asia, termasuk Asia Tenggara seperti Indonesia gitu ya, yang membuat Pulau Nami syuting location-nya itu yang jadi salah satu tempat yang memang harus dikunjungi. Dan sampai sekarang kalau saya lihat dalam itinerary sendiri itu rata-rata Pulau Nami atau Nami Island itu pasti ada di dalam jadwal acara turnya gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa drama Korea itu memang sangatlah membantu dan memboost dunia pariwisata Korea. Karena setelah Winter Sonata, kemudian banyak sekali ya drama-drama lainnya yang memang membuat orang itu sangat ingin tahu sekali gitu loh. Sampai dengan yang di Jeju apa itu Changgem ya? Di Changgem maksudnya? Ya itu di Jeju bukan? Di yang dia salah satunya location-nya ada di provinsi Gyeonggi. Itu setting location-nya gitu. Itu salah satunya, itu di Changgem juga. Kemudian yang belakangan ini kayak Crash Landing on You, judulnya. Itu pun juga mulai ini saya ya. Saya lihat di sosmed ini film ini. Oh, udah nonton juga ya Pak ya? Yang mainkan Hyunbin. Jujur nggak penikmat Korea karena kayaknya aduh nggak tahan, mungkin gimana sih itu terlalu, kalau untuk temen-temen cewek kayaknya demen banget ya dengan apa ceritanya. Sebenarnya alurnya hampir sama kan semuanya? Ya kalau untuk ya ada romantisnya, tapi kalau Crash Landing on You itu kan sebenarnya menceritakan tentang bahwa si Hyunbinnya itu memang apa ya, orang Korea Utara gitu kan, dan perempuannya itu, si aktrisnya itu memang secara tidak sengaja
Itu nyangkut di pohon. Nyangkut di pohon. Jadilah dia masuk ke Korea Utara dan maksudnya disitulah ceritanya dimulai. Dimulai intrik-intriknya berada di situ ya. Kemudian Elena, untuk lokasi wisata nanti kalau Olive kan kita tahu nih ya gitu, maksudnya kita di Indonesia itu mau dikasih sajikan apapun kalau kita tidak meyakinkan, orang Indonesia itu demennya gini, klasik, pokoknya dari zaman kita lahir sampai sekarang rute Korea ya ini, bukan cuma Korea, kita di benua lain pun begitu, Eropa. Ini sebetulnya ada yang lebih bagus loh, penemuan baru lagi gitu. Nah, itu susah untuk dibelokkan, ya itu untuk karakter traveler kita semuanya kan. Nah, jadi kecuali untuk China, memang itu satu-satunya yang unik. China ada rute yang baru, kayaknya langsung kejual. Ya, tapi kalau untuk negara-negara lain itu ada rute baru, kita cara meyakinkannya itu susah banget. Nah, kalau untuk di Korea sendiri sebetulnya masih ada lokasi wisata baru apa nih yang boleh dikatakan masih tersembunyi, tapi karena seandainya kita publish sih sebetulnya ini masyarakat bisa terima nih. Gitu. Nah, itu kira-kira apa nih? Yang dari Global Bridge akan perkenalkan nih ke traveler. Begini ya Pak, kalau untuk rute-rute klasik Korea itu kan seperti Bapak sudah tahu ya tentu ke Pulau Nami, lalu ke Gunung Sorak, ataupun ada tambahan juga ke Pulau Jeju gitu ya Pak ya, itu yang rute klasik gitu ya Pak ya. Dan di luar dari itu sebenarnya memang saya lihat sudah banyak juga yang memasukkan rute itu ke Busan. Ke Busan sebenarnya memang sudah umum, cuman terkadang ya karena mungkin faktor tertentu seperti faktor biaya itu jadi Busan ini jarang dimasukkan. Tapi sebenarnya Busan sendiri kan sudah lumayan banyak dikenal gitu ya untuk wisatawan Indonesia. Itu harus terbang domestik juga ya dari Seoul ke Busan? Bisa dengan pesawat terbang, bisa juga dengan KTX. Cuman kalau pesawat ya tentunya lebih cepat ya. Iya. Kalau dari segi pembiayaan memang beda jauh ya antara naik? Kalau biaya sih sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya Pak ya. Cuman ya dari segi terkadang yang kalau dari low season itu nggak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau misalnya lagi high season, tentu harga tiket pesawatnya itu umumnya sudah lebih mahal dibandingkan dengan tiket kereta KTX. Ya kalau misalkan seperti Busan biasanya yang umumnya banyak dikunjungi diantaranya kayak ada beach Haeundae Beach atau enggak kalau mau yang suka shopping ke Sento Mall ya. Nah ini sebenarnya ada satu lagi objek wisata yang memang sudah ada dari sebelumnya, namun mungkin karena tidak banyak wisatawan tahu dan ini mulai maksudnya kita mulai lihatnya taunya itu karena dia salah satu lokasi syuting yang dipakai untuk drama yang baru saja selesai belum lama ini, yaitu The King, Eternal Monarch, yang di perannya itu siapa? Aktornya Lee Min Ho. Ini bambu forest gitu ya, mungkin sama seperti kayak yang semacam yang di Jepang itu loh, kan ada ya bambu forest. Itu namanya Hopsan-sub bambu forest. Ini salah satu objek wisata yang saya lihat mulai dikenal dan dari orang lokal sendiri pun mulai mengunjungi tempat itu. Bridge harapkan baik langkah edukasi maupun berbagai tips untuk wisatawan dari Indonesia. Yang ingin kami sampaikan kepada para wisatawan itu pastikan bahwa kondisi badan itu dalam keadaan fit. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan kesehatan tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk datang. Kemudian selalu lengkapi dengan sebelum berangkat lengkapi dengan cadangan masker dan vitamin yang memang diperlukan karena yang mana tahu memang dibutuhkan setiap saat dan kami pun akan membekali guide kami dengan
face mask, kemudian hand sanitizer yang memang akan kami berikan bila mana memang dibutuhkan juga untuk para wisatawan. Lalu dan kami juga menyarankan agar travelers itu saat datang itu melakukan travelnya berupa solo traveling ataupun ya travel dengan jumlah orang yang sedikit ya, karena memang masa new normal ini kita menghindari untuk adanya tambahan kasus-kasus baru di dalam negeri. Jadi begitu pula kami bekerja sama dengan vendor, yaitu seperti perusahaan bus dan restoran, untuk memastikan bahwa semua protokol kesehatan itu memang akan diterapkan, seperti menyediakan hand sanitizer di dalam bus ataupun di restoran, kemudian adanya penyemprotan disinfektan setiap hari. Kemudian tentu dari karyawan pun juga harus menggunakan masker saat mereka bekerja ataupun berinteraksi dengan tamu. Dan ini beberapa tips yang saya berikan, dan kemudian harapan dari kami sebagai inbound travel agent tentunya sama seperti pelaku pariwisata yang lain. Travel agent lainnya atau dari dunia pariwisata, yaitu mudah-mudahan kasus corona ini segera berakhir, karena sebenarnya pukulan yang terbesar itu yang kami alami adalah ya dengan tidak adanya wisatawan yang datang berkunjung. Itu merupakan satu pukulan yang cukup besar gitu. Jadi harapan kami ya mudah-mudahan kasus corona ini bisa segera berakhir dan bisa kembali memulihkan pariwisata dalam negeri maupun luar negeri. Oke, jadi saya ingatkan kembali ini untuk para traveler yang akan datang ke Korea nanti, dari pihak Global Bridge sudah sediakan satu kit untuk penunjang protokol kesehatan ya, semacam hand sanitizer, kemudian face mask ya namanya ya. Nah itu, jadi begitu di airport itu udah satu kit, nanti local guide sudah siapkan ya Elena? Begitu, ya, akan disiapkan dan akan dibagikan kepada tamu. Oke, ya. Saya rasa jelas. Ada tambahan lagi, Elena, Olive? Pak, saya rasa itu sudah jelas ya Pak. Jadi kita tetap walaupun mau bepergian, kita juga tetap memikirkan keselamatan dan juga kesehatan daripada calon peserta daripada tour. Dan tadi seperti tadi sudah diinfo bahwa pemerintah juga mengharapkan untuk tidak datang dalam jumlah yang besar, tetapi untuk awal-awal mungkin bisa solo traveler atau family traveler. Ya, karena dengan bepergian dengan orang yang kita kenal jelas kondisinya akan lebih aman daripada kita bepergian dengan orang yang kita mungkin tidak kenal atau mungkin baru ketemu. Gitu ya Pak ya. Untuk saat ini, setelah semuanya kembali baik, kita akan sangat welcome sekali untuk semua jenis. Bukan sangat welcome lagi, kita ngarepin grup besar. Iya. Benar Pak, kita mengharapkan sekali grup besar ya. Walaupun kerepotannya repot, tetapi itu adalah kerepotan yang sangat menggembirakan, gitu kan, yang sangat baik bagi travelernya maupun kita penyelenggara ya. Betul Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih waktunya semuanya. Ya. Thank you, bye. Ya. Thank you.